Selamat siang. Siang, Namanya siapa? nama saya Lutfi Zardiwayani. Maaf belum mengganggu waktunya. Mahasiswa di sini juga. Iya, Ngambil prodi apa? akuntansi. Akuntansi. Boleh tahu apa proses profesi yang sudah dijalani sewaktu untuk kuliah juga ya, sampingan kuliah? Apa ya? Karena dari dulu aktif di bidang olahraga, itu olahraganya taekwondo. Sampai kebetulan sampai sekarang juga masih taekwondo. Paling kalau sekarang ya latihan sama turnamen-turnamen gitu. Oh jadi sekarang nggak terlalu aktif dari sekolah juga atau masih aktif? Masih aktif. Masih aktif. Apa sih yang membuat anda masuk ke taekwondo? Apa ya, karena dulu sih pengen punya prestasi di bidang di luar akademik gitu ya. Kalau di akademik kayaknya susah deh, tapi kalau di bidang olahraga kan bisa tahu ya. Tahunya dari pernah beberapa waktu ngejalanin beberapa profesi olahraga, tapi nggak ada yang cocok, nggak ada yang nyaman gitu. Yang akhirnya masuk taekwondo sampai sekarang. Jadi udah lama juga. Dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya. Berarti udah berapa tahun? Ya, Udah lama banget. lama banget. Jadi emang dari diri sendiri gitu, Iya. pengen masuk taekwondo atau karena orang tua yang dulu? Kalau awalnya sih kalau buat disuruh punya prestasi orang tua yang dulu, tapi kalau bidangnya apa itu aku yang milih sendiri. Jadi nggak karena tekanan orang tua. Enggak. Mengapa sih harus taekwondo? Padahal kan ada kayak silat-silat yang lainnya Ya. atau atlet yang lainnya gitu. Nggak tahu, kalau aku sih ngeliatnya gimana ya, taekwondo sama karate tuh bedanya tipis ya, Oh terus. tipis, tapi kayaknya lebih condong ke taekwondo deh. Soalnya kan awalnya sih ngeliat gini, ih karate mah dibanting-bantingin gini-gini gitu kan. Kalau taekwondo kan nggak mungkin dari situ sih awal. Jadi nggak karena maksudnya taekwondo ada pacar atau ada Enggak. enggak. Jadi karena diri sendiri juga pengen. Iya. Maka nikmat, maksudnya jadi enak gitu maksudnya ke taekwondo atau ada keluhan yang lain gitu. Keluhan yang lain pasti ada ya. Ya. Yang pertama capek, yang kedua keluhan yang paling berat tuh ini kalau di taekwondo tuh timbangan berat badan. Oh jadi di Nah itu jadi juga. ya, jadi kalau misalnya kita mau pertandingan, kita masuk di kelas apa? Kalau misalnya di kelas under itu kan sebelum 52, misalnya under 52, berarti berat badan aku nggak boleh lebih dari 52. Oh jadi sesuai dengan timbangan. Iya, sesuai timbangan. Jadi aku mau masuk kelas mana? Kalau aku sekarang berat badan yang 54 misalnya, berarti aku harus menurunin 2,5 kg lah, kira-kira harus mencapai batas aman lah. Jadi harus Soalnya diet juga iya, gitu. kayak gitu. Sekarang kalau aku misalnya mau ke 56, aku 54, berarti aku harus naikin 2 kilo gitu. Jadi keluhannya tuh di situ. Jadi kadang-kadang mending kan kalau naik berat badannya cuma sekilo 2 kilo atau turun berat badannya sekilo 2 kilo. Pernah pengalaman aku sampai 1 minggu, dikasih waktu 1 minggu, aku harus naik berat badan 6 kilo. 6 kilo. Iya, dalam 1 minggu. Nah, gimana ya, namanya makan disuruh tapi dipaksa kan nggak enak juga ya sebenarnya. Iya, kalau nggak mencapai batas yang ditentuin ya didiskualifikasi dan besoknya nggak bisa tanding. Tapi kalau misalnya kita menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, itu menurunkan fit juga atau malah membaguskan fit juga? Nah, sebenarnya yang menurut pakar olahraga tuh yang jelek tuh di situ. Oh. Karena apa? Karena kalau misalnya kita suruh nurunin berat badan, otomatis makan kita tuh dikurangi, minum kita dikurangi, segalanya dikurangi. Jadi gini, kalau besok tanding, hari ini tuh kita ditimbang, hari ini ditimbang. Kalau misalnya timbangan kita lolos, itu kita dapat ID card, udah dapat ID card baru besok bertanding. Oh Nah iya. gitu. Tapi kalau hari ini pas saya nimbang nih, berat badan saya masih lebih 0,1 ons. Disuruh keluar lagi, turunin dulu berat badan kamu 0,1 ons. Jadi ngaruh 0, Ngaruh. 0,1 aja itu ngaruh. Oh. Gitu. Bisa aja kalau di taekwondo tuh kalau pas timbangan berat badan itu bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang
baju tuh ngaruh gitu. Oh iya. Nah baju tuh ngaruh kan bisa aja baju tuh ada keringat berapa ons itu bisa ngaruh. Tapi emang bagus juga sih gitu kalau misalnya Ya, buat. ya gitu. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara mengelola tubuh misalnya supaya pas kita turnamen itu tetap fit juga? Kalau ngolah tubuh mah paling apa ya? Kalau misalnya biasanya 2 minggu sebelum pertandingan itu udah berhenti makan yang pedas, berhenti minum minuman dingin, minuman yang asam, terus makanan yang aneh-aneh, terus kayak buah-buahan yang asin juga itu nggak boleh. Itu minimal 2 minggu sebelumnya, apalagi jangan sampai lah kalau besok mau pertandingan hari ini kita masih makan yang pedas, itu jangan sampai lah gitu. Soalnya daya tahan tubuh kita secara nggak langsung, secara kita nggak sadar itu langsung turun gitu. Jadi karena makanan yang misalnya pedas atau dingin itu emang ngaruh juga buat. Emang ngaruh banget, sebetulnya itu ngaruh banget. Padahal kan menurut kita apa sih nggak penting gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu buat daya tahan tubuh secara secara jasmani itu apa ya, bisa dibilang jahat lah gitu. Jadi emang misalnya kalau kita makan pedas, kekebalan tubuh kita berkurang gitu. Iya. Oh. Berkurang banget itu. Jadi jangan sampai ya hindarilah gitu. Hindari aja makan makanan yang pedas-pedas gitu. Kalau sekarang kan ada jadwal kuliah misalnya dari Senin sampai Sabtu. Hari apa aja sih yang biasanya buat latihan gitu? Kalau jadwalnya tuh Selasa, Jumat, sama Minggu. Selasa, Jumat, sama Minggu tuh jadwalnya ada yang sore jam 3 sampai maghrib, diterusin lagi dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Itu tuh beda kelasnya. Kalau yang sore itu buat teknik jurus. Kalau malam itu buat teknik sparring. Kalau Lutfi sekarang masih tetap latihan atau melatih ya? Yang fokusnya? Yang fokusnya sekarang tuh lagi kebetulan buat turnamen jarak dekat ini nggak ada. Sekarang waktu itu lagi ngelatih juga udah berhenti. Sempat kemarin waktu kelas 3 SMA aku udah jadi pelatih. Sekarang berhenti, lagi fokus ke wasit. Oh wasit. Ya. Jadi nggak terlalu buat latihan gitu. Jadi kata yang atasnya harus jadi wasit dulu. Ya, awalnya sih waktu jadi wasit itu karena ini pertandingan kemarin tuh waktu bulan apa ada pertandingan, Lutfi pas latihan tuh cedera ankle sama lutut. Nah akhirnya nggak bisa ikut pertandingan. Beberapa waktu Lutfi nggak latihan, akhirnya aku latih nggak mau ambil resiko. Udah Lutfi nggak usah jadi atlet untuk saat ini. Lutfi mau nggak kalau dimasukin jadi wasit juga. Terus ada dorongan dulu dari kakek disuruh ikutan lisensi pelatih, lisensi wasit yang kayak gitu. Nah akhirnya Lutfinya ya udah deh gitu kan, kalau wasit enggaknya nggak berbenturan ya fisiknya, makanya ya dicoba kenapa enggak gitu. Kalau dari hari sekarang itu kemarin kapan sih terakhir buat latihan atau melatih anak-anak yang taekwondo? Kalau melatih Selasa Jumat Minggu. Oh Selasa Jumat sama Minggu. Iya. Iya. Lutfi sendiri misalnya ada dari faktor keturunan buat diri taekwondo atau ada atlet-atlet yang lainnya juga buat misalnya mendorong Lutfi supaya jadi atlet? Oh, kalau bisa dari saudara ada yang taekwondo, cuma itu pun kebetulan ya Lutfi nggak tahu. Begitu Lutfi udah masuk, begitu Lutfi udah lama di taekwondo, baru cerita akhirnya saudara juga bilang katanya ada saya juga dulu kayak gitu gini-gini. Oh akhirnya kayak gitu. Tapi emang ada keturunan juga, soalnya dari keluarga ayah emang banyak atlet juga. Kebetulan ayah Lutfi sendiri atlet anggar. Oh iya. Atlet anggar, sempat ngelatih di Astra Lutfi kayak gitu. Jadi mungkin ya ada keturunan juga, cuma beda-beda bidang. Kan Lutfi sendiri dari masuk taekwondo kan dari kelas 4 SD. Ya. Udah berapa kali sih kalau misalnya buat turnamen atau kompetisi yang jauh-jauh gitu, atau kompetisi yang menarik gitu? Kalau kompetisi yang menarik, pengalaman yang paling menarik itu waktu Lutfi pertandingan di Malaysia. Pernah ke Malaysia juga? Ya, di Malaysia itu ada se-Asia Tenggara. Nah, se-Asia Tenggara emang rumit juga, nggak nyangka juga bakal masuk. Soalnya kan seleksinya ya luar biasa lah ya, dari kota Bandung sendiri aja udah berapa ratus orang, dari Jakarta, dari ini itu buat mewakili, baru wakili Indonesia kan. Nah
disaring lagi udah capek sebetulnya. Waktu itu udah seleksi sana seleksi sini, seleksi belum fisik teknik segala macamnya diseleksi, akhirnya Lutfi masuk. Nah alhamdulillah masuk, jadi mewakili dari Indonesia terus ke Malaysia. Di sana Lutfi nggak dapet emas sih, dapet perak waktu itu. Tapi udah lumayan juga ya, soalnya kan saingan dari Indonesia juga ada berapa ya, puluh gitu. gitu. Ya, jadi Lutfi yang puasnya itu Lutfi nyisihin berapa orang sih, berapa ratus orang gitu. Nah dari situ juga udah bangga buat diri sendiri lah ya. Apalagi pas nyampe ke sana benar-benar berjuang banget. Nah akhirnya kalah di partai final. Waktu itu selisih poinnya nggak banyak, cuma dua. Tapi dua udah lumayan juga. Iya, cuma dua. Dan waktu itu bukan karena Lutfi yang habis nafas atau nggak kuat atau capek, tapi karena waktu ronde itu udah habis. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari sketsa gitu ya, dari setiap provinsi itu kan pasti banyak atlet-atlet, dan ternyata Lutfi sendiri masuk bagi Malaysia. Gimana sih perasaan Lutfi ketika pas masuk, orang tua juga gimana ya waktu pas awal masuk ya Lutfi kan latihan biasa. Terus ada pengumuman, alhamdulillah katanya dari unit Lutfi itu nggak ada lagi yang lolos gitu, cuma Lutfi aja waktu itu sendiri. Makanya mikir lagi tuh apa sih, nggak mungkin masuk ya. Lutfi kan biasa aja gitu ya, nanggepinnya biasa aja, emang gak nyangka juga. Tadi pas pelatih bilang Lutfi kamu ngelakuin dari Indonesia katanya buat terbang ke Malaysia, terus segala macamnya udah dibayangin, segala paspor segala macamnya udah enak lah ya, udah enak. Terus waktu itu Lutfi training center dulu, tesnya dulu di Jakarta selama 1 bulan, dispensasi sekolah, dispensasi les, Lutfi semuanya aku di Jakarta ikut asrama kayak asrama gitu sama atlet dari provinsi mana-mana. Ya itu sih pengalaman yang paling menariknya juga itu ya, dalam 1 bulan Lutfi benar-benar nggak ada orang yang kenal di sana, terus Lutfi harus benar-benar berjuang, terus ngebawa nama harum Indonesia gimana nih gitu ya caranya. Ya nah, kita kan semuanya jadi saling ngobrol, sharing segala macam, latihan bareng, dan latihannya juga ya itu udah bukan porsi latihan Lutfi tiap hari. Kalau tiap hari Lutfi cuma 50% porsi latihannya, kalau di sana udah nyampe berapa ribu kali gitu dari yang sering Lutfi lakuin gitu. Jadi setiap hari itu Lutfi emang benar-benar latihan gitu. Jadi untuk membanggakan Indonesia, Lutfi harus meluangkan waktunya dari mulai sekolah, lalu misalnya kan dari tiap hari sebulan itu kan sama orang tua gitu. Sekarang sebulan itu dari Jakarta juga. Cuma kan kebetulan kalau ayah Lutfi itu kerjanya di Jakarta, jadi ayah Lutfi sering nengok gitu. Tapi nggak berarti dalam 1 bulan itu Lutfi ngelupain pelajaran, enggak. Di sana juga kita kayak ada sekolahnya, kayak ada lesnya lagi, tentang pelajaran biasa, tentang apa aja materinya, misalnya sama aja kayak biasa, cuma emang jam terbangnya lebih singkat gitu. Kalau biasanya sekolah berapa jam, kalau di sana cuma 2 jam, dari 1 hari itu cuma 2 jam, ini jam 10 sampai jam 12 itu waktu jeda Lutfi latihan. Beres Lutfi latihan itu jam 9 dari subuh. Dari subuh. Soalnya gini, menurut pakar olahraga tuh yang baik itu latihan subuh ketika waktu sebelum matahari terbit. Ya, karena apa? Tubuh kita masih benar-benar fresh. Jadi ibaratnya gini ya, kita push up 5 di subuh sama dengan push up 50 di siang hari. Terus kalau menurut Lutfi mah push up siang tuh lebih berat dibandingin push up subuh. Kalau subuh tuh kayaknya ringan gitu badan, tapi kalau udah siang males. Jadi emang dari faktor cuaca ke waktu itu emang ngaruh juga. Jadi Lutfi mah dari subuh, dari jam 4 subuh itu udah bangun latihan, terus kira-kira nyampe jam 9 pagi. Jam 9 pagi mandi, makan sarapan yang kayak gitu, terus jam 10 dilanjutin sekolah sampai jam 12. Dari jam 12 tuh tidur siang sampai jam 2:30, sekitar jam 3 atau 2:30, terus itu siap-siap latihan lagi
Jadi pas emang pantas gitu ya kalau Lutfi sendiri misalnya datang ke Jakarta, jadi nggak sia-sia cara latihan gitu, nggak main-main gitu. Iya gitu. Terus ya emang enaknya juga kita di sana dikasih banyak fasilitas, terus enaknya juga kita setiap Sabtu Minggu kita ada waktu buat main bareng pelatih kemana gitu, diajak main kayak di Jakarta ada museum apa atau enggak misalnya ke Dufan kemana lah. Jadi emang enak lah gitu, suatu kebanggaan banget buat itu bisa wakilin Indonesia itu sebelum pergi akhirnya ke Malaysia kan gitu, sebulan sebelumnya gitu. Di Malaysia sendiri kan waktu di sana lu udah malu-malu pas waktu nendang atau gimana, atau udah press sudah siap buat kompetisi? Udah siap. Waktu pertama tuh kebetulan waktu itu cuma 6 kali tanding, kalau misalnya 6 kali tanding sampai final. Kalau misalnya 1 kali kalah udah langsung sistem gugur kan. Satu kali gitu. Pokoknya sampai nunggu final tuh 6 kali aja, 6 kali pertandingan. Yang pertama itu kita dapat lawan dari Singapura, terus yang kedua tuh kita dapat lawan dari mana ya, lupa lah pokoknya. Waktu itu finalnya tuh dia lawan tuan rumah Malaysia sendiri. Jadi emang tuan rumah sendiri tuh udah kayak yang punya rumahnya gitu ya. Jadi Lutfi melawan itu. Iya, melawan tuan rumah sendiri. Jadi bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang waktu itu wasitnya nggak adil lah ya, nggak adil, wasitnya nggak adil karena beberapa kali dia pelanggaran, tapi dia nggak pelanggaran. Sebetulnya itu bisa terjadi di semua olahraga. Karena apa? Karena tuan rumah kan yang menang ya. Pasti. Iya, tuan rumah gengsi dong kalau kalah, apalagi misalnya ya nggak ada yang menang, baru dikit misalnya yang menang. Cuma waktu itu Lutfi pas partai final emang udah bersyukur banget tuh. Pas semifinal itu menang, berarti udah perak di tangan gitu, berarti tinggal merebutin emas sekarang. Kalaupun emasnya dapat, seenggaknya udah perak juga, itu udah luar biasa banget. Pasti Indonesia juga udah bangga kan. Iya. Seorang taekwondo wanita gitu kan. Oh iya, terakhir kalau misalnya sekarang buat adik-adik yang masih kecil kayak perempuan kan suka digodain gitu. Iya. Gimana sih supaya bisa masuk ke taekwondo? Jadi bukan hanya taekwondo kan, masih ada olahraga lain. Gimana sih caranya gitu supaya apakah harus masuk dengan cara yang gimana gitu? Jadi caranya kalau misalnya itu sih buat penjagaan diri sendiri itu udah mereka juga udah gede, soalnya banyak kalau pilihan ya buat yang masih nggak luas lah ya. Kita lihat di Bandung, kita lihat di depan aja cewek itu banyak yang rambutnya pakai rok pendek. Nah itu kan mengundang ya sebetulnya. Kalau misalnya Lutfi mah melihatnya selain buat bela diri, selain buat jaga diri Lutfi sendiri, seenggaknya buat prestasi lah, seenggaknya buat kerjaan sampingan Lutfi ntar misalnya gitu. Jadi kalau kata Lutfi buat seorang cewek masuk bela diri itu wajib lah kalau kata Lutfi mah ya, tapi nggak karena Lutfi kayak ikut taekwondo jadi tapi orang lain juga harus enggak ya, itu mah gimana mereka penjagaan diri ya. Cuma untuk penjagaan diri lagi, apalagi kerasa banget sama Lutfi dari mulai sekolah itu Lutfi dijamin banget. Yang namanya Lutfi dari SD masuk SMP itu ditarik sama sama sekolah. Jadi Lutfi yang ditawarin mau sekolah di mana gitu. Jadi banyak tawaran. Mau sekolah di mana? Lutfi milih di sini. Dan Lutfi milih apa? Lutfi kenapa sih nggak masuk ke SMA mana yang favorit? Karena Lutfi juga ngeliat jam terbang Lutfi buat nanti latihan. Kalau misalnya Lutfi padat di sekolah, latihan Lutfi terabaikan ya sama aja kan gitu kan. Kurang. Iya, nah Lutfi nggak mau kayak gitu karena Lutfi bisa sekolah juga karena dari taekwondo gitu. Jadi Lutfi masuk SMP, alhamdulillah banyak tawaran, jadi masuk dengan segampang itu. Lutfi masuk, nggak harus nunggu testing, nggak harus nunggu keluar, langsung udah masuk jalur prestasi. Waktu SMP gitu, SMA juga kayak gitu. SMA dikontrak sampai waktu pas SMK Lutfi itu ada kontrak dari Porda Majalengka. Dikontrak juga sekarang? Iya, waktu sekolah. Iya, waktu SMA tuh ada tawaran dari Kota Majalengka, dia berani membayar berapapun buat kontrak Lutfi selama Porda waktu itu yang di mana ya, di Bekasi kan mas. Di Bekasi. Kota Majalengka nggak punya atlet gitu.
waktu itu kelas 2 mau diambil sama Kota Majalengka, tapi sekolahnya harus dipindahin ke sana. Susah juga. Nah, kalau gitu susah juga. Lutfi juga jadi bikin berapa kali yang tadinya mau bayar gede banget juga Lutfi jadi bikin. Saya punya tanggung jawab kalau saya nggak bisa ninggalin sekolah saya saat ini. Karena apa? Karena saya juga masih punya kontrak di sini. Jadi jangan mentang-mentang bisa bayaran yang lebih gede ya otomatis itu mikir bayaran yang lebih gede lah ya. Itu secara logika. Nah itu kan kita juga butuh uang ya. Cuma seenggaknya itu nggak bisa kayak gitu aja karena komitmen atlet dari dulu nggak boleh kayak gitu. Walaupun ada kontrak yang lebih besar, ketika kita masih ada kontrak sama yang lain itu masih harus diselesaikan. Jadi intinya Lutfi masuk dari taekwondo juga nggak cuma olahraga, nggak cuma itu juga belajar bagaimana sih caranya kita tanggung jawab sesuatu. Iya kayak gitu. Jadi ya emang ketambah lagi di sekolah waktu itu lagi jadi ketua MPK. Pernah juga jadi ketua MPK. Ketua MPK dari SMA waktu itu, jadi emang susah banget. Terus kebetulan Lutfinya di SMA tuh pelatih Lutfi sendiri buka unit atas nama SMA 26 waktu itu. Tapi pelatih Lutfi itu jadi pelatih tetap dan pelatih sehari-harinya tuh pelatih tekniknya itu diambil sama Lutfi. Jadi pelatih Lutfi ngambil udah saya yang buka unit tapi kami yang jalanin gitu. Jadi Lutfi sendiri mengambil alih. Iya, jadi diambil alih sama Lutfi. Jadi Lutfi waktu itu jadi pelatih. Sebenarnya waktu pas Lutfi kelas 1 ada yang ekskul anak kelas 2, anak kelas 11, anak kelas 12. Itu kan Lutfi jadi mikir, saya mau ngajarin kakak kelas gimana gitu ya. Pasti malu ya, juga. Saya mau marahin juga kayak gimana, tapi nggak bisa gitu karena di dalam teknologi itu senioritas itu masih dipakai. Jadi kalau ketika sekolah oke dia senior saya, kalau ketika di taekwondo ya maaf sih dia harus ngambil saya gitu. Jadi kadang-kadang sih dulu suka mikir malu gimana tuh ya, tapi nggak bisa kayak gitu. Pelatih Lutfi selalu makanin Lutfi, kamu nggak boleh kayak gitu. Saya juga banyak murid saya lebih tua dari saya, tapi saya harus konsisten karena di sini saya seorang pelatih. Jadi intinya kita yang penting harus bertanggung jawab, yang kita juga harus profesional. Jadi gitu. jangan hanya malu gitu kan, malu, cuma kita harus lebih profesional kepada orang lain. Ya gitu aja sih paling kalau pengalaman cuma baru segitu paling jauh ya sana baru ke Malaysia. Cuma karena juga bersalah insya Allah mungkin tahun ini lebih lagi fokus buat tahun depan, tapi itu pun gak jadi atlet pas seleksi kemarin pun lebih masih cedera waktu itu, makanya gak boleh seleksi. Sayang juga sih ya, cuma gara-gara cedera langsung gak bisa ikut seleksi buat tahun depan. Tapi samanya yang gak apa-apa lah, jadi lebih paling fokus ke wasit sama coach. Ya mudah-mudahan Lutfi menjadi seorang atlet yang berguna bagi kesadaran bangsa kita ya. Lutfi terima kasih atas wawancaranya.